Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrufil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kegiatan Smartren Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuningan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Seperti sudah kita ketahui bahwa kita memiliki kedua orang tua, ayah, ibu, bisa dipanggil mama, papa, atau yang lainnya. Dan yang dua nama ini merupakan orang tua yang wajib kita hormati, yang wajib kita patuhi, yang wajib kita sayangi dan kasihi. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna al-ayat, yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ila akhirih. Ayat ini menjelaskan ya bahwa wajib untuk manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak hanya berbuat baik ya, tidak hanya berbuat baik dalam hal perbuatan, tetapi dalam hal ucapan ya, perilaku, bagaimana kita bersikap kepada orang tua itu harus dengan cara yang baik. Bagaimana kita sedang berbicara dengan orang tua, kemudian berperilaku dengan kedua orang itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sedang berbicara kepada kedua orang tua tapi kita melihat atau tidak menghiraukan, tidak mendengarkannya, dan itu tidak boleh, dilarang. Maka dalam ayat tersebut itu sudah jelas bahwa kewajiban manusia itu adalah berbuat selain untuk mengimani Allah, Rasul, dan lainnya. Itu kewajiban berbakti kepada orang tua itu merupakan ibadah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ya. Salah satu amal yang paling baik itu, yang paling utama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam bersikap pun ya, dalam berbuat baik, berperilaku
dengan orang tua itu harus dengan cara yang sopan santun. Jangan sampai kita berbicara kemudian menyakiti atau menyinggung perasaan kedua orang tua, dan itu tidak boleh ya, hukumnya dosa. Jangan sampai kita menyakiti, melukai hati kedua orang tua kita dengan ucapan kita, perkataan kita, ataupun dengan perilaku kita, tindakan kita yang akan membuat kedua orang tua kita kecewa. Itu tidak boleh. Allah memerintahkan ya, ini ada beberapa keutamaannya. Ada beberapa keutamaan kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali keutamaannya ya. Di antaranya ya Ibu sebutkan satu persatu, yaitu di antaranya yaitu merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, pernah berkata atau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Ya, berarti sholat dikerjakan tepat pada waktunya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kembali kepada Rasulullah, kemudian apa? Lalu Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kembali, kemudian apa? Lalu beliau menjawab lagi, berjihad di jalan Allah. Nah, itu 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti atau menghormati kedua orang tua. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Nah, ketiga itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang kedua yang berbakti kepada Allah, nah itu kita harus terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian harus bersyukur jika masih mempunyai kedua orang tua yang masih lengkap. Nah, kalian masih punya waktu untuk berbakti kepada Allah, untuk menambah amalan kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melalui berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti, melukai dan ataupun membuat orang tua kita merasa sakit hati atas perbuatan kita atau atas ucapan kita. Jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua itu keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu bernilai jihad ya, bernilai jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah itu pasti mendapatkan pahala yang sangat tinggi derajatnya ya. Derajatnya orang yang sedang berjihad itu derajatnya paling tinggi di antara ibadah yang lainnya, jihad. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan jihad fi sabilillah, itu berjuang di jalan Allah. Maka pahalanya pun sangat besar. Kalau kita mau menjadi anak yang solehah, kita harus patuh, hormat ya kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena kedua orang tua itu merupakan keluarga kita ya, keluarga kita di dunia. Dari mulai kita sejak dilahirkan, siapa yang merawat ya kedua orang tua, terutama ibu yang mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan. Dan melahirkan itu sangat sakit luar biasa. Seorang ibu harus melahirkan
ke buah hatinya itu dengan harus mempertaruhkan nyawanya, dan sakitnya sangat luar biasa. Makanya ada istilah surga itu berada di telapak kaki ibu. Karena apa? Yaitu perjuangan seorang ibu itu sangat berat ya, dari mulai mengandung, melahirkan, kemudian merawat dari kecil hingga besar hingga dewasa. Nah, itu tidak lepas dari tanggung jawab atau tidak lepas dari ibu yang merawat kita gitu, ibu yang merawat kita dari hal terkecil sampai hal terbesar pun pasti ibu selalu dilibatkan dalam hal tersebut. Nah, tidak kalah penting juga seorang ayah merupakan kepala keluarga ya, di keluarganya itu dan tanggung jawab seorang ayah itu sangat berat ya, sangat berat. Mencari nafkah, bekerja dari pagi hingga malam ya, ataupun malah hingga bangun lagi untuk mencari rezeki ya, untuk menghidupi kebutuhan kehidupan keluarganya di rumah. Dan itu tanggung jawab, kemudian kasih sayang seorang ayah pula itu tidak kalah besarnya dari seorang ibu. Nah, makanya kita sebagai anak diwajibkan patuh, taat, dan hormat kepada orang tua. Jangan sampai kita misalkan dimintai tolong oleh orang tua, kemudian kita menolak dengan alasan sedang inilah, sedang itu, dan itu tidak boleh. Ketika kedua orang tua meminta tolong ya, meminta tolong kepada kita, segeralah untuk dilakukan. Jangan sampai menunda-nunda ataupun malah menolak dengan cara yang kasar. Nah, itu akan menyakiti perasaan orang tua kita, dan jangan sampai itu terjadi. Kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua selanjutnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua itu bernilai hijrah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ada seorang yang berniat berhijrah ke Madinah ya, waktu pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada sebuah cerita ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk berjihad ya, untuk berjihad dan berhijrah, dan aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah salah satu kemudian Rasulullah SAW itu bertanya kepada si laki-laki tersebut, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ya, bahkan kedua orang tua saya itu masih hidup. Laki-laki itu menjawab. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, maka apakah kamu masih akan mencari pahala dari Allah? Dan si laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, maka pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mempergauli mereka. Nah, makanya dari riwayat tersebut sudah jelas ya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua, menghormati kedua orang tua itu pahalanya sama dengan orang yang sedang berhijrah ya, sama pahalanya, amalannya sama seperti orang yang sedang berhijrah, dan itu merupakan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya kita untuk
berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki, dan ada banyak sekali ya ungkapan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki. Karena apa? Yaitu yang tadi sudah dijelaskan bahwa seorang ibu itu pengorbanannya sangat besar. Kemudian perhatiannya, kasih sayangnya pun begitu besar. Kita sebagai anak tidak akan bisa tidak akan bisa mengganti semua kebaikan, semua kasih, mengganti apa yang diberikan kedua orang tua kita ya kepada kita, dan kita tidak akan bisa membalas semua kebaikan itu dengan serupa ya. Tetapi kita ya bisa membuat kedua orang tua kita itu merasa bangga atau merasa dikasihi oleh anaknya itu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, dengan cara patuh ya, taat dengan terhadap apa yang dikatakan kedua orang tua kita kepada anaknya. Jadi jangan sampai kita melawan ataupun durhaka terhadap orang tua. Dengan sikap kita patuh, taat, hormat ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah cukup membuat hati orang tua itu merasa senang, bahagia, kemudian merasa dikasihi, merasa disayangi gitu. Itu sudah cukup membuat kedua orang tua kita bahagia, terutama ibu ya. Meskipun ibu misalnya saya punya ibu cerewet, galak, terus kemudian sering marah-marah. Nah itu jangan salah sangka ya, dia misalkan sering marah-marah ataupun cerewet itu hanya di mulut saja ya. Karena apa? Karena mengeluarkan misalnya sedang dalam keadaan capek, kemudian dalam keadaan capek, lelah, sehingga membuat amarahnya itu keluar gitu ya, misalnya marah-marah atau apa, tapi itu hanya di mulut saja, ungkapan saja, karena suatu keadaan misalkan sedang capek, lelah atau apa gitu. Tapi dalam hatinya itu dia sangat menyayangi anak-anaknya. Jangan sampai salah mengira bahwa orang tua itu galak, kemudian sering marah-marah, enggak ya. Tapi dalam hatinya ya, dalam hati yang paling dalam, seorang ibu ya, seorang ayah atau orang tua itu tidak ada satupun rasa benci, rasa rasa marah kepada anaknya, itu tidak ada sama sekali. Karena betapa besarnya kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya, itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak akan bisa seorang anak itu bisa membalas dengan seutuhnya, tidak bisa gitu. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dipanjangkan umurnya ya, dipanjangkan umur kita ya, kemudian ditambahkannya rezeki yang barokah, yang berlimpah. Dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua ya, kemudian misal sudah besar nih ya, kemudian bekerja, punya penghasilan sendiri
ya, jangan lupa kita bisa ya memberi atau berbalas budi, dan itu tidak semuanya ya kita bisa membalas semua kebaikan kedua orang tua dengan hanya memberi uang atau memberi apa yang mereka inginkan. Itu tidak mungkin sebanding dengan apa yang dikasih oleh kedua orang tua kita. Tapi dengan hal-hal yang kecil ini, insya Allah ya bisa membuat hati seorang ibu, hati seorang ayah itu merasa senang, merasa bahagia karena bisa atau karena masih bisa mendapatkan kasih sayang dari anaknya itu. Kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama ya dengan keutamaan kita ketika bersilaturahmi ya, bersilaturahmi dengan sesama, yaitu dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, dan itu sama. Berbakti kepada orang tua pun mendapatkan pahala amalannya sama seperti kita bersilaturahmi dengan sesama. Itu dari hadis riwayat Ahmad ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi atau menyambung silaturahim. Jangan sampai kita sedang merantau ke tempat lain, ke kota lain jauh dari kedua orang tua, kemudian kita tiba-tiba memutus komunikasi, memutus kabar kepada orang tua. Itu jangan sampai terjadi. Tetap ya, meskipun kita jauh dari orang tua, tetap harus saling menyambungkan silaturahim kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan misalnya padahal ya kedua orang tua itu sangat ada rasa kangen, rindu kepada anaknya. Nah, si anak itu jangan sampai melupakan kedua orang tuanya dan tetap jaga silaturahim dan berbagi kabar, mengabari ke orang tuanya bahwa si anak dalam keadaan sehat walafiat gitu. Jangan sampai terputus ya, jangan sampai terputus tali hubungan antara anak dan orang tua, jangan sampai terputus. Kemudian keutamaan selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad ya, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Nah, dengan berbakti kepada kedua orang tua ya, kita akan dengan mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan gugur dengan apa? Dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak hanya kepada kedua orang tua ya, tapi juga misal kepada nenek, kakek, ataupun saudara-saudara yang lebih tua dari kita pun kita harus selalu berbuat baik, saling mengasihi. Dan ataupun kita mempunyai rezeki yang lebih atau makanan yang lebih, silahkan untuk berbagi dengan orang tua kita. Kemudian dengan berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Taat kepada Allah merupakan salah satu taat kepada Allah itu salah satu bentuknya, yaitu dengan taat kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada Allah ya, salah satu bentuknya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Nah itu, maka taat kepada Allah berarti kita
adalah salah satu bentuknya ya. Kalau kita taat kepada kedua orang tua, berarti kita taat juga kepada Allah. Dan apabila kita durhaka kepada orang tua, maka otomatis kita pun durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, yang sudah tadi dijelaskan bahwa ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka kita ketika mencari ridhonya Allah ya, maka lebih dahulu kita harus mencari ridhonya dari orang tua. Karena apa? Ridho orang tua merupakan ridho Allah juga. Kalau misalkan orang tuanya tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, maka Allah pun tidak akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Maka jika kita akan melakukan hal apapun ya, sesuatu mau kerja atau mau kemana, kita minta restu kedua orang tua. Kalau misalkan kita tidak mematuhi, misal tidak patuh sama apa yang diperintahkan orang tua, padahal itu kebaikan buat kita, kemudian kita menolaknya, nah maka itu murka Allah yang kita dapat gitu ya. Kemudian dengan berbaik atau dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu bentuk termasuk juga dengan bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sikap berbakti kepada kedua orang itu sangat diwajibkan, sangat dianjurkan. Karena apa? Amalan ibadah yang paling utama kepada Allah itu yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita dengan lisan kita atau perbuatan kita itu bisa menyakiti kedua orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Nah, dengan berbakti kepada kedua orang tua pun itu merupakan salah satu tiket kita untuk masuk surganya Allah, insya Allah. Nah, dengan mudah kalau kita patuh, taat, hormat ya, kemudian tidak menyakiti perasaan orang tua, kita insya Allah mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Nah, makanya pintu surga yang ada beberapa pintu surga ya, dari surga banyak sekali ya nama-nama surga, dan ada salah satunya yang di pertengah itu pintu surga ya, melalui amalan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka terbukalah pintu surga itu. Dan jika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka tertutuplah pintu masuk surga itu ya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal yang kurang sesuai dengan apa yang misal ada kesalahan berbicara, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.